Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Mano NT, mengampu mata kuliah proses produksi 1 yang membahas mengenai proses produksi 1 itu adalah mesin konvensional dan mesin manual, dan kedua adalah mata kuliah proses produksi 2 mengenai pembahasan mengenai mesin non konvensional, mesin fabrikasi, mesin casting, mesin penyambungan ya, pakai welding ya. Yang ketiga adalah mengampu mata kuliah kinematika teknik mengenai unsur untuk bidang konstruksi. Dan keempat adalah mengenai mata kuliah mekanika teknik 1, yaitu mengenai struktur yang statis, tidak bukan dinamis tapi statis untuk struktur perhitungan mekanika teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai mahasiswa, kita Bapak berkewajiban untuk memberikan ilmu yang mungkin satu sisi Bapak sebagai dosen harus menyalurkan bakat-bakat Anda. Nanti bakat itu kita cetak, kalau dalam programnya itu ada satu adalah jadi pengusaha keluarnya, jadi pegawai negeri, pegawai swasta atau pegawai di pabrik, semua jadi pegawai. Yang ketiga adalah peneliti yang ujungnya nanti bisa jadi dosen atau bisa jadi peneliti. Itu jadi dari ilmu jadi lebih tinggi lagi untuk mencari ilmunya. Salah satu yang kita bahas adalah sekarang jadi pengusaha. Nah, di Indonesia ini perlu aku jempol, harus kita jadi bisanya maju itu karena pengusaha itu akan bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain banyak, supaya seorang jadi pegawai kita jadi. Nah, seorang pengusaha itu luar biasa memanagenya, dari mulai mencari pekerjaan sampai manage uang, manage orang, manage semuanya. Itu semua harus dikuasai semuanya, dan termasuk belajar psikologi semua persoalan-persoalannya, termasuk ngatur uang, manage uang gimana caranya. Nah, Bapak sedikit memberikan gambaran bahwa mari kita harus, selain ada pengen berusaha, pengen jadi pengusaha ya, ujung-ujungnya memang itu ada alur tersendiri, punya jiwa sendiri pada swasta ada. Jadi kalau nggak menjiwai ya memang tidak bisa dipaksakan, tapi harus menjiwai, itu harus dijiwai dengan kesenangan hati di pengusaha apapun. Tidak terlalu kita teknik mesin harus ada orang ke teknik mesin, tapi bagusnya kalau kita sebagai sarjana teknik mesin ya berhubungan dengan orang mesin lah gitu ya. Jangan bisnis orang teknik mesin bisnisnya ikan laut banyak. Ya, ikan lautnya tapi ya untuk diolahnya mesinnya, jangan hanya jual ikan pasar dari laut ke pasar, dari ke pasar begitu aja, tidak ada ininya. Ya itu pun tidak mungkin ini, tapi dari kejiwaan swastanya juga ada. Nah, salah satu yang motivasi untuk Anda, Bapak sendiri sebagai dosen, sebagai pengajar, juga sedikit punya usaha. Salah satunya adalah usaha itu adalah seperti yang Anda ketahui, nanti kita terangkan di lapangan.
Dan pengusaha Bapak adalah dari bidang machining. Machining itu ada fabrikasinya, ada machiningnya, ada weldingnya, macam-macam. Itu ilmunya dari ilmu proses produksi 1 dan 2. Nah, itu dikembangkan oleh diri Bapak sendiri sebagai dosen dan sekaligus usaha wira swasta. Nah, wira swasta harus punya jiwa ketekunan, kegigihan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa begitu. Itu jadi pengusaha. Jadi harus bisa mental, maka digembleng mentalnya dulu dari awal. Mahasiswa digembleng mentalnya. Tujuannya untuk itu, untuk bisa kuat menghadapi rintangan-rintangan di perjalanan persoalan-persoalan hidup. Ya. Oke, salah satu yang Bapak ini adalah Bapak punya workshop. Kalau cerita Anda pengen tahu, Bapak modal workshop adalah awalnya sebagai kuli mencari pekerjaan di kerjaan tempat lain gitu. Ya. Dan modalnya awalnya 500.000. Tapi sekarang sudah mengumpul, tidak terasa, tidak bisa dihitung dengan ini. Tapi perjalanan waktu kita dikembangkan oleh keadaan yang memang menuntut kita untuk lebih maju. Ya, oke. Nah, salah satu Bapak yang sudah gabung dengan perusahaan Bapak, yaitu Bapak punya PT namanya PT Harisindo Primateknik dan PT CV Indexindo. Nah, salah satunya adalah pekerjaan seperti ini. Ini yang sudah menjadi PO. PO itu product order. Yang sebelumnya ada perusahaannya, ada BMJ, Kelama, Santos, ya, JMP, Santos ya. Ini Metal Piston ini Jibuhin gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung dengan Bapak ya. Yang awalnya memperkenalkan diri, Bapak punya ilmu ini, bisa pekerjaan ini gitu kan, memperkenalkan jadi marketing, nanti di penawaran. Contohnya membuat baut ini, contoh ini ditawarkan, Pak bisa bikin ini, bisa dihitung, cara ngitungnya gimana, nanti kita belajar ini. Nah, setelah dihitung, ditawarkan penawaran ke sana. Udah teman-teman nanti adu tawar menawar, keluarlah namanya PO, product order. Nah, ini kalau udah seperti ini, udah dia punya kontrak sama Bapak ini, punya kontrak sehingga harus dibikin sampai selesai. Nah, salah satunya ada kita lihat dalam Jibuin contoh aja ini palet forget ini ya. Contoh ini 10 unit contohnya. Atau yang lainnya, ini salah satu ini. Pekerjaannya adalah kita dapat gambar ya. Gambar ini yang disepakati antara customer, bentuknya seperti apa, fungsinya apa. Contohnya adalah palet troli seperti ini. Ini kebetulan ada 10 biji. Kita hitung, udah dihitung dengan materialnya macam-macam, agak kerjanya udah hitung, deal dibikin lah. Ini setelah selesai nanti prosesnya apa aja, cutting, welding ya, lalu drilling, ada drillingnya juga ada. Ini kan drill, kalau drill ngebornya drill, dan weldingnya ada macam-macam welding, macam komplit ini kan semua komplit. Nah, udah selesai sepakatin, dicek sampel satu ke sana. Oke, dibikin banyak gitu. Nah, udah banyak berarti sudah deal semuanya. Begitu dikirim ke sana, tinggal proses invoice namanya, tukar faktur. Nah, ditagih ke sana, dengan mengirim barang udah selesai, nanti surat jalan sama semua yang ditagihkan dengan sesuai dengan prosedur perpajakan, kita kirim ke sana. Udah dikirim tanggal sekian, Paknya nanti sebulan kemudian dia bayar ke kita. Nah itu yang bikin kita jadi pengusaha bisa menghitung materialnya, menghitung ongkos kerjanya, menghitung mesinnya, menghitung waktu prosesnya, menghitung delivery-nya, pengirimannya, dan menghitung juga untungnya. Kita harus punya untung gitu loh. Jangan sampai nggak punya untung. Untung itu untuk bisa mengembangkan usaha-usaha berikutnya. Jadi bisa dengan waktunya 1 bulan, berarti harus kita punya fair keuntungan seberapa persen gitu kan ya. Nah ini salah satu
prosesnya. Ada banyak macam nih. Ini Bapak punya awalnya nyewa ruko, sekarang punya tempat sendiri yang masih berantakan seperti ini, belum dibenahin, memang sengaja belum dibenahin. Bapak belum sempat karena kondisinya memang penuntutan selalu gitu, tidak sinkron dengan ini, tidak seimbang. Maka pembangunan pun bertahap karena mana mau gak punya modal dari awal besar gitu kan ya. Salah satu juga nih jasa ini, contoh jasa ini. Ini safety belt ya, butuh safety belt di mobil kan ya. Ini dia minta jasanya membuang plastiknya. Nanti yang besinya kita dikirimkan lagi ke sana. Nah, ini jasanya aja, tidak membutuhkan proses. Bisa enggak? Bisa gitu kan, diproses. Berapa harganya? Sekian. Sekira pengiriman itu berapa box? Satu boxnya 150, ada yang 200, ada 50 satu boxnya itu kan. Dan harganya ya nggak usah dikeluarkan harganya ya. Cukuplah, ada harganya, ada kirimnya, ada harga jasanya. Yang sudah jadi seperti ini, ya sudah jadi seperti ini nih ya. Nih contohnya, contoh jasanya. Nih, nanti yang dikirim adalah model ini. Nah, ini yang udah terkelupas ya plastiknya. Nah, ini yang sudah bisa dikirim ke sana, dibersihkan rapi-rapi ke sana, dibungkus dengan plastik jangan pakai debu ya, dikirim lagi ke sana. Nanti sudah selesai sana, nanti dia ngasih lagi begitu, terus continuous ya, untuk lumayan lah buat beli-beli air begitu sama karyawannya ada. Lalu ini bahan pipa, ini nanti buat meja ini. Jadi apapun yang ditulis di sana, yang di papan tulis, ini sudah dibeli bahannya. Beli bahannya, termasuk ini pekerjaan mana ya? Ini penelitian, pekerjaan. Ini contohnya, ini bikin roda nih, well di BMJ ini. Ini nanti dibubut nih, ini dibubut juga. Nanti masukin ke sini nih, masukin ke sini. Nanti dikasih sirip-sirip. Ada lubang asnya di sini. Nanti buat roda sana, buat troli yang ratusan 15 sampai 20 ton itu. Ini nanti di cover pakai karet, pakai rubber ya. Kayak roda yang ditempel itu di troli kan ada rubbernya ya. Ini nanti dikirim keluar karena kita nggak mampu untuk rubbernya, maka setelah terbentuk dikirim ke Garut ya. Garut nanti di rubber, pulangnya sudah jadi, tinggal kirim ke customer. Jadi ini prosesnya bubut. Termasuk bikin kayak gitu tuh, bikin busing-busing kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Ini kan ada, berarti kan ada dihitung beratnya nanti, beratnya berapa, kuningannya berapa, ini brownnya berapa gitu kan, nanti diproses, dibubut lagi begitu kan. Nah, ini salah satu proyek yang dikerjakan di sini, yang bisa dikerjakan ini mampu mensupport semua perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, yang udah kerjasama, artinya udah kerjasama. Jadi tidak gampang, soalnya kita bekerja sama perusahaan itu tidak kerjasama, banyak faktornya ya, pendekatan orang dalamnya begitu kan ya. Lalu memang dia support banget dengan kondisi workshop Bapak, termasuk kemampuan diri Bapak sendiri ya. Tidak ditunjang dengan kemampuan Bapak sendiri yang sudah pengetahuan sama pengalamannya. Dari kita harus pengalaman dan punya pengetahuan, punya bisa menyelesaikan solusi-solusi yang di perusahaan, itu yang dia butuhkan kan. Nah, salah satunya itu ya. Kita harus jangan dipikirin. Salah satu lagi adalah proses, makanya milling nih, pekerjaan milling nih tuh banyak milling. Lalu nge-repair ini nih, repair ini adalah ini kan rusak ya, nanti dibubut, dibusing, nanti dibusing, dibikin ini lagi. Ini pun jasa juga. Jadi selain bikin baru juga jasa repair. Contoh ini patah nih. Ini kan casting pasta nih, dudukan motor patah, casting. Gimana supaya bisa
patah ini bisa diselesaikan. Ini jasanya aja, berarti hanya butuh materialnya, kawat las, operator ngelasnya, sama jasanya, hasil jasanya. Ya, nah yang ini termasuknya shaftnya. Nah, untuk bisa salah satu menarik perhatian dari customer, biasanya kalau udah selesai itu dibungkus sama wrapping ini, plastik ini. Ini salah satu menarik supaya dikirim tuh bebas dari debu gitu ya. Nih, jadi nanti si benda kerjanya tuh dibungkus sama ini gitu. Nah, gini udah selesai. Lalu udah selesai nanti dibungkus. Selesai begitu nih jadi bungkusan. Jadi ini terhindar dari debu atau karat atau reaksi untuk bisa timbulnya jadi karat ya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mesin-mesin yang ada di bengkel Bapak, termasuk mesin las argon, mesin las CO, mesin las tik ya. Nah, termasuk mesin las mungkin itu ada namanya patri gitu, kalau memang tipis dengan patri gitu. Nah, ini contohnya bikin tangga produksi ini ya kan ya, ini tangga produksi. Ini kalau untuk produksi, kalau fungsinya apa? Kalau di bawah ditarik bisa berjalan, karena ada rodanya, begitu bisa ditaikin, dia bisa diem karena ada difungsikan supaya bisa diem. Bisa kalau diambil tidak usah digotong-gotong, tapi hanya bisa ditarik, ditarik itu kan meringankan ya. Nah, itu salah satu image kita melayani semua perusahaan yang keinginan seperti apa gitu, keinginan seperti apa, kita harus bisa memecahkan masalahnya gitu ya. Itu fungsi seorang engineer, seorang udah sarjana itu harus bisa mengolah hal-hal seperti itu sehingga apapun yang persoalannya bisa langsung ditanganin. Mungkin Anda sekarang belajar mungkin lama berpikirnya gimana cara bikinnya. Nanti kalau Anda sudah selesai, udah banyak ilmu yang dimasukin ke diri kamu, udah logikanya jalan semuanya, nanti akan sendiri ini ada pelan-pelan gitu. Kalau Bapak mungkin sudah kenyang dengan pengalaman, maka begitu ada persoalan, gampang, selesai begitu. Nah, hari ini Pak bikin penawaran ini hanya paling 5 menit atau 10 menit bikin dihitung, selesai nih penawarannya, kirim gitu. Tapi kalau Anda belajar mungkin 1 hari belum selesai untuk bikin penawaran gitu. Penawaran aja itu ya, belum gambarnya gitu. Kalau Bapak kan bikin gambar ukuran gini udah selesai. Diseket gambar, nanti di drafter paling setengah jam selesai, dihitung, dihitung selesai gitu, bikin penawaran. Itu membutuhkan semua kecepatan. Nah, salah satu kecepatan itu adalah fungsinya adalah untuk membuat customer itu percaya sama kita, puas dengan kita, begitu kan? Dan hasilnya pun akan puas. Jadi hasilnya, bagus, ternyata bagus. Nah, itu kepuasan itulah yang membuat kita menjadi orang akan senang memberikan pekerjaan ke kita. Nah, salah satunya pekerjaan kita senang hingga nanti akan berkontinus pekerjaannya. Di kontraknya tidak hanya 1 kali pekerjaan selesai, tapi berulang-ulang. Itu customer seperti itu. Ya. Ini salah satu ilmu kewirausahaan yang harus dipegang, harus diketahui seperti itu. Dan kita juga harus perlu pengalaman pastinya. Pengalaman dalam hal teknik, dalam hal berhubungan dengan orang, berhubungan cara ucapan, dengan apapun, itu harus juga kita dijaga dengan baik ya. Termasuk kalau pengusaha itu harus tahu karakter karyawan, sifat karyawan ya, seperti itu ya. Dan bikin aturan-aturan karyawan supaya dia enjoy bekerja, dia enak, tidak dengan tekanan, juga usah tekanan, tapi ya dia enjoy, tapi pasti dia punya rasa tanggung jawab ya. Ya, oke. Itu aja mungkin salah satu bagian dari dari mata kuliah yang Bapak ampuh supaya
eh, menerapkan ilmunya untuk apa sih sebenarnya proses produksi gitu kan ya, untuk apa sih. Nah, salah satunya adalah ini bisalah bikin untuk usaha gitu, untuk masa depan anak-anak, masa depan karyawannya, masa depan bapak sendiri kalau udah tua kan. Berarti kalau sudah usaha tinggal nongkrong aja gitu, ngawasin, jadi membimbing aja supaya tidak jenuh nantinya, tidak apa, tidak begitu selesai ngajar, selesai itu tidak jenuh dengan hal-hal yang ini ya. Tapi bisa dikembangkan dengan hiburan ini, sebagai hiburan aja. Ya, ini alhamdulillah Bapak punya tempat ini adalah berkat apa? Karena ada peribahasa kita harus berakit-rakitlah ke hulu, berenang-renang ke tepian kan gitu ya. Nah, jadi juga harus lebih besar, jangan lebih besar pasak daripada tiang begitu. Terus harus ada hemat, ada apa namanya sebutnya, kalau hemat ada pangkat kaya ya, rajin pangkat pandai gitu kan ya, paribahasa itu kan kita juga harus diterapkan itu supaya kita benar-benar selain kita harus berdoa, selain kita harus mengharapkan sesuatu yang kepada Allah, itu pun sifat itu harus dimiliki oleh masing-masing pengusaha atau setiap orang lah gitu, gue seperti itu ya. Oke, mungkin salah satu bagian dari mata kuliah ini. Dan nanti Bapak kalau sudah terangin semua akan memberikan tugas banyak ke Anda. Tugasnya Anda harus bisa cara ngitung materialnya seperti apa, kita pertemuan berikutnya ngitung. Contoh tadi bikin sap itu, bikin roda ini gimana cara ngitungnya gitu kan ya. Nah, salah satu cara ngitungnya harus kita harus berapa, kita harus punya modal berapa sebenarnya, kita harus tawarkan berapa gitu. Nah, ya, supaya kita punya untung dan bisa berjalannya perputaran usahanya gitu aja ya. Oke, terima kasih. Kita cukup sampai sini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.